Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, sebelumnya saya Anfali Fernanda dengan NIM 221. Di sini saya akan mempresentasikan berkaitan tugas week 5, di mana itu ada untuk tugas analisis kasus individu di satu konflik real yang terjadi selama proyek MPTI. Nah, berhubung kami saya terutama angkatan 23 itu belum selesai proyek MPTI. Jadi sini mengambil topik persoalan di PMPP. Sebelumnya mohon maaf karena saya presentasi lewat handphone, kan tidak lewat laptop. Karena laptop saya bermasalah dengan mic-nya, jadi tidak bisa untuk bikin video di laptop. Oke, mungkin langsung aja. Di sini nih saya akan buat latar belakang terlebih dahulu. Pertama itu adalah dalam proses pengembangan sistem rental kendaraan web sebagai bagian dari PMBP, tim dan mitra menyepakati beberapa kebutuhan utama seperti pendaftaran akun pelanggan, peminjaman kendaraan, sistem pengelolaan dan data penyewa. Proyek awal kurang lebih mendukung proses rental secara digital dalam lingkup UMKM. Jadi di sini nih kami bikin proyek di PBP ini, yaitu proyek itu tentang rental dan ini bekerja sama dengan mitra. Nah, pas ngelakuin wawancara itu tuh ada sedikit kendala. Nah, terus sedikit kendala, mungkin saya lanjutkan dulu. Sering berjalannya kondisi mitra mengajukan permintaan tambahan berupa penerapan verifikasi KYC Know Your Customer melalui identitas KTP untuk meningkatkan keamanan dan pencegah penyalahgunaan kendaraan. Permintaan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi karena pertama, ada standar KYC resmi membutuhkan integrasi dengan database pemerintah seperti Dukcapil yang memiliki regulasi dan izin akses khusus. Kedua, ada fitur KYC tidak tercantum dengan skop awal, kemudian ada kurangnya pemahaman bersama. Jadi pas melakukan wawancara kemarin itu mitra itu merequest atau meminta sistemnya nanti itu bagaimana kalau ada sistem KYC. Sebelumnya juga kami itu kan sudah berdiskusi kalau khusus sistem yang kami tawarkan itu untuk melakukan pemesanan aja atau booking, karena rata-rata dari pemesanan rental itu kan melewati booking WhatsApp seperti itu. Nah, mitra kurang setuju kalau hanya booking karena takutnya kendaraan yang di booking disalahgunakan karena minimnya mendapat informasi dari customer yang mau rental. Nah, jadi dia minta di sana kalau ada sistem KYC itu bagaimana. Nah, sebenarnya bukan kami tidak mampu atau bagaimana, memang ribet, terutama kami baru semester 5 itu kan harus minta persetujuan Dukcapil. Itu Dukcapil Jogja. Bagaimana kalau sistem rental itu dari yang rental itu customer dari luar Jogja? Berarti itu satu Indonesia kita butuh database KTP. Ini agak kesulitan. Terus analisis akar masalah. Konflik dalam proyek PMBP sistem rental motor ini muncul setelah dilakukan sesi wawancara bersama mitra. Nah, ini ketika kami lakukan wawancara tadi, ternyata mitra memintanya seperti itu. Pada awal perencanaan, tim telah menyepakati bahwa sistem yang dikembangkan hanya berfokus pada fitur pemesanan. Nah, ini yang saya jelasin tadi, pembayaran dan upload KTP. Nah, kenapa saya ada upload KTP? Karena di sana nanti tuh kita tuh bukan buatnya khususnya buat melakukan booking aja ya. Jadi nggak ada buat validasi atau cek data ke pemerintah atau pakai sistem KYC tadi. Jadi di sini permasalahannya dengan mitra itu. Bagi cara dasar peminjaman kendaraan sebagai pengganti sistem pemesanan melalui WhatsApp app yang selama ini digunakan. Namun dalam tahap diskusi lanjutan, mitra menyampaikan kebutuhan tambahan berupa penerapan KYC Know Your Customer yang bukan hanya mengharuskan penyewa membuka KTP tapi juga verifikasi legal keaslian data penyewa ke database pemerintah. Nah, di sini jadi kami agak ribet dan agak rumit. Jadi kami masih dalam tahap pembahasan. Terus karena masalah semantik, terjadi perbedaan pemahaman terhadap istilah KYC. Bicara menganggap KYC adalah fitur keamanan standar yang harusnya mudah diterapkan. Tim memahami KYC merupakan akses dalam pengelolaan resmi izin call integrasi.
Perbedaan definisinya menjadi salah satu kritik konversi fitur akar masalah teknik kompetensi. Sebagai mahasiswa semester 5 ini kan tim itu belum memiliki kompetensi maupun negasi untuk mengakses layanan verifikasi KTP resmi ya melalui Dukcapil. Bahkan perintah juga kita perlu juga kebutuhan tersebut melampaui skop dan kemampuan teknologi yang disepakati pada awal proyek, sehingga fitur tambahan ini dengan yang tidak fleksibel untuk dicapai dalam fitur. Terus ini ada strategi resolusi untuk menyelesaikan fitur KYC adalah mitra. Tim menggunakan dua teknik fencing yaitu report dan cover, sehingga cara komunikasi yang telah berkomunikasi serta keputusan dapat melalui tim benar untuk menunjukkan pemahaman terhadap kekhawatiran mitra mengenai keamanan akses kendaraan. Tim menyampaikan bahwa tujuan utama sistem ini yaitu untuk memastikan penyewaan identitas yang jelas, minimalisir penipuan, dan mendukung kelancaran proses rental. Dengan pengembangan IPT tersebut, mitra merasa ditekan dan dihargai sehingga keterangan. Nah, jadi di situ kami mendapat konflik atau permasalahan dengan mitra bukan dari miskomunikasi atau dari salah pemahamannya di masing-masing personal. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelasin di sini untuk tugas week 5 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf banget jika ini meetnya presentasinya berisik karena di pinggir jalan nih. Sekian.